Baik, di sini saya akan menjelaskan plus minus teknologi digital dalam pendidikan anak usia dini. Teknologi digital seperti gadget, televisi, video, serta aplikasi pembelajaran semakin sering digunakan dalam pendidikan anak usia dini. Jika digunakan dengan tepat, teknologi dapat membantu proses belajar anak melalui gambar, suara, lagu, serta animasi. Anak menjadi lebih tertarik dan semangat belajar. Anak dapat lebih mudah mengenal huruf, angka, warna, bentuk, serta lagu-lagu anak. Selain itu, teknologi juga membantu guru serta orang tua menyajikan pembelajaran dengan cara bervariasi sehingga anak tidak cepat bosan. Dr. Mesti Aryo Tejo pernah mengatakan dia tidak begitu strict dengan screen time atau bisa kita ketahui dengan video pembelajaran edukasi di pendidikan anak usia dini. Kalau dari IDAI sebelum 2 tahun itu no screen time at all. Kalau 18 bulan itu dari AAP boleh 30 menit per hari, tetapi pastikan berkualitas dan didampingi oleh orang tuanya. Jadi sambil interaksi dua arah. Jadi dari 2 tahun dikasih batasan 1 jam per hari sampai 5 tahun itu 1 jam paling maksimal. Jadi sekarang sudah ada penelitiannya bahwa anak-anak di bawah umur 1 tahun yang dikasih screen time 2 kali dalam sehari itu lebih berisiko menderita autisme. Jadi penyebab autisme itu bukan karena gadget kita menjadi autis, tetapi nonton dari usia dini itu berhubungan dengan resiko autisme. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu ada speech delay. Yang ketiga ada obesitas. Kenapa disebut obesitas? Karena sedentary lifestyle, dia udah terbiasa duduk saja dan dia udah mendapatkan stimulasi yang udah ngasih makan otaknya. Jadi dia itu udah nggak butuh gerak dan nggak butuh ngulik-ngulik hal lain. Dan ada pun nilai plusnya, yaitu yang pertama ada menarik minat belajar anak, dan yang kedua ada membantu mengenalkan konsep dasar, itu seperti lebih mudah mengenal huruf, angka, dan bentuk, serta lagu-lagu anak. Dan yang ketiga itu ada pembelajaran lebih bervariasi, dan yang keempat ada melatih kemampuan kognitif anak, yaitu game edukatif dapat melatih daya ingatnya serta berpikir sederhana dan memecahkan masalah. Dan yang kelima itu ada meningkatkan kreativitas, dan yang keenam ada mendukung pembelajaran jarak jauh. Itu contohnya seperti ketika pembelajaran online, jadi screen time itu akan mendukung pembelajaran anak itu secara jarak jauhnya. Minusnya dalam teknologi digital ini, yang pertama itu ada anak itu akan ketergantungan oleh gadget, yang dimana dia akan lebih susah berinteraksi sosial dan lebih susah untuk belajar, dan berkurangnya aktivitas fisik mereka, yang dimana di usia itu harusnya mereka lebih banyak bergerak, karena lebih banyak mereka itu mengasah kemampuan motorik kasar dan motorik halusnya. Oleh karena itu, penggunaan teknologi digital dalam pendidikan anak usia dini harus dilakukan secara seimbang dan bijak. Gadget bukan sebagai alat utama pembelajaran, tetapi hanya sebagai pendukung. Anak tetap harus lebih banyak belajar melalui bermain, bergerak, serta berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Guru dan orang tua berperan penting dalam mengatur waktu penggunaan gadget serta memilih konten yang aman dan edukatif.